Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hedna Prameswari dari kelas P21B kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi building. Yang pertama, definisi secara umum. Definisi secara umum team building adalah sinergi positif individu secara sistematis untuk mengoptimalkan peran masing-masing. Menurut ahli, yaitu menurut Glover dalam bukunya The Essentials of Team Building mengatakan bahwa team building adalah proses di mana sekumpulan individu berusaha untuk memecahkan masalah atau tantangan baik fisik maupun netral. Kelompok tersebut terdiri dari individu atau lebih yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan tim adalah pengembangan energi positif secara terkoordinasi sehingga mendapatkan hasil yang lebih besar. Selain kriteria tersebut, masih ada banyak aspek yang membuat kelompok dan tim menjadi hal yang berbeda. Karakteristik tim ada 3. Yang pertama, terorganisir atau sistematis. Yang kedua, mengoptimalkan peran. Yang ketiga, expert pada bidang ilmunya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang terorganisir. Terorganisir maksudnya selalu mempertimbangkan banyak pilihan saat akan melakukan sesuatu dan selalu sadar akan keanggotaannya. Sedangkan sistematis maksudnya adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya yang dipermasalahkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran, yaitu setiap anggota tim memiliki kecerdasan emosional, kolaborasi antara introvert dan ekstrovert. Setiap anggota tim saling berbagi dan memahami tujuan bersama, berkomunikasi secara proaktif. Yang ketiga adalah expert pada bidang ilmunya. Itu artinya menciptakan pedoman dan aturan untuk orang lain dan mengetahui bagaimana menangani masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Saya akan menjelaskan tentang jenis tim. Pertama, masalah. Dalam tim, jenis ini para anggota saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode kerja seperti apa yang perlu dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Tim ini memiliki otoritas untuk secara unilateral sendirinya menerapkan saran mereka dalam tindakan. Satu hal yang dikenal sebagai tim problem dan solving adalah lingkaran kualitas ini merupakan tim kerja terdiri atas gabungan 8 hingga 10 pekerja dan supervisor yang saling berbagi gagasan, wilayah, kewenangan, dan bertemu secara teratur guna mendiskusikan masalah kualitas pekerja mereka, menyelidiki sebab-sebab masalah, dan pengelolaan ahli dalam jenis tim lebih mengarah kepada aktivitas fisik. Tim building ini terdiri dari pemenuhan tugas dan tantangan oleh game master atau fasilitator tim building yang sering dilakukan di luar ruangan. Kerjasama tim adalah poin penting yang saling dibutuhkan di kegiatan ini agar mereka dapat berhasil menghargai tantangan tanpa mengurangi esensi dari insting yang ada dalam tiap-tiap tugas dan tantangan. Apa sih yang dimaksud dengan tim fungsional? Tim fungsional adalah karyawan yang berasal dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari berbagai bidang pekerjaan yang berbeda. Tim lintas fungsional merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari berbagai bidang yang berbeda dalam suatu organisasi atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan ide-ide baru, dan mencegah masalah serta mengordinasikan proyek yang rumit. Tim virtual adalah sebuah tim yang dibentuk
karena adanya keterbatasan waktu dan ruang dan tidak dapat bersatu secara fisik antara satu sama lain. Sehingga dibuatlah tim virtual menggunakan jaringan komputer agar dapat mencapai tujuan bersama. Tim virtual biasanya dibuat ketika sekelompok orang ingin mengerjakan tugas kelompok atau hanya sekedar ingin berbagi informasi. Tim virtual dengan tim yang bertemu secara fisik antara lain bersama, adanya tujuan yang ingin dicapai bersama, adanya komunikasi dari setiap anggota tim, memerlukan adanya diskusi tim, dan kepercayaan dalam tim. Perbedaan kontak sosial yang terbatas pada tim virtual, ruang dan waktu, dan tingkat emosional setiap anggota. Dalam membangun tim virtual, perlu kita perhatikan 1. Komunikasi 2. Kultur awareness 3. Self-motivation 4. Kepercayaan. Value all contribution, yaitu tim yang memiliki anggota lebih dari 6 orang akan sulit menyadari kontribusi setiap anggotanya, sehingga seorang ketua tim harus bisa memperlihatkan bahwa dirinya menilai kontribusi anggotanya dan melihat peran mereka dalam tim. Dengan melakukan hal yang demikian, setiap orang dalam tim akan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang membuat timnya menjadi lebih baik dan mampu mencapai tugas kelompok. Reward sukses, yaitu sebagai seorang manajer atau ketua kelompok menghargai kinerja anggotanya, adalah hal penting, dan untuk dapat melakukannya dan menyadari keberadaan tim dan anggota tim dengan karakter serta tujuannya adalah penting. Prinsip team building yang pertama yaitu define success criteria. Prinsip yang pertama dalam team building adalah mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan tim. Tujuan tim seharusnya mudah dimengerti dan membolehkan seluruh anggota tim untuk berkontribusi berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka. Bagi seorang project team, kriteria sukses akan didefinisikan ke dalam rencana proyek dan disesuaikan hingga tidak keluar jalur hingga berhasil dilaksanakan. Dengan demikian, anggota akan mampu mencapai tujuan dan dapat mengatasi masalah dalam penerapannya. Yang kedua, learn by example. Di banyak instansi, anggota tim biasanya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tertentu antar satu sama lain. Hal ini tidak menjadi masalah karena kepemimpinan lebih digunakan sebagai soft skill. Leading by example berarti memperlihatkan perilaku profesional kepada semua orang, baik di dalam maupun di luar tim. Dalam hal ini adalah pelanggan dan pemasok, juga termasuk semua orang yang berada dalam organisasi. Dengan memperlihatkan bagaimana bersikap baik dalam tim, anggota-anggota bersikap seperti halnya demikian. Tim. Tujuan tim terdiri dari 1. Mengoptimalkan potensi individu 2. Memecahkan permasalahan dengan gagasan baru 3. Membuka komunikasi terbuka 4. Meminimalisir pertikaian. Team development. Yang pertama adalah forming. Ketergantungan anggota kepada pemimpin tinggi. Pemimpin yang menetapkan tujuan dan arah. Peran dan tanggung jawab individu tidak jelas. Pemimpin harus siap untuk menjawab banyak pertanyaan dari anggota timnya mengenai banyak hal. Pada tahapan ini, proses sering diabaikan. Pemimpin banyak mengarahkan anggotanya. Yang kedua ialah storming. Pada tahapan ini, kesepakatan dalam pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah.
Setiap orang berusaha membangun keakuannya di dalam tim dan di mata pemimpin tim. Pemimpin tim mulai mendapatkan tantangan dari anggota tim. Kejelasan tujuan tim sudah mulai tampak jelas, namun beberapa ketidakjelasan lain muncul. Pemimpin harus fokus pada tujuan tim dan harus bisa menghindari isu hubungan emosional yang timbul agar tim bisa terus maju. Beberapa kompromi mungkin terjadi. Pada tahapan ini, pemimpin tim berperan sebagai coach. Yang ketiga, norming. Pada tahapan ini, persetujuan dan kesepakatan sudah banyak terjadi di dalam tim. Hal ini tentu tidak lepas dari peran pemimpin tim. Peran dan tanggung jawab masing-masing anggota jelas dan diterima dengan baik oleh tim. Hal besar dikerjakan bersama. Hal kecil didelegasikan kepada perorangan atau dibentuk tim. Atau dibentuk tim kecil di dalam tim untuk mengerjakannya. Hubungan yang terjadi sudah baik, tim bisa menikmati saat-saat kebersamaan dan menyenangkan bersama. Pada tahapan ini, peran pemimpin adalah sebagai fasilitator dan enabler. Yang keempat, performing. Tim sudah lebih baik dari tahapan sebelumnya. Tim tahu dengan jelas apa yang harus dikerjakan dan mengapa itu perlu dikerjakan. Tim bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan pemimpinnya. Tim mempunyai tingkat otonomi yang tinggi. Beberapa ketidaksepakatan bisa terjadi, namun tim secara dewasa bisa menanganinya sendiri secara positif. Tim ini mampu bekerja untuk mencapai tujuan tanpa perlu diberi instruksi atau dibantu. Anggota tim mungkin meminta bantuan dari pemimpin dalam hal pengembangan pribadi dan peningkatan hubungan interpersonal. Pemimpin banyak mendelegasikan dan mengawasi saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang maturitas. Maturitas itu sendiri artinya mampu memahami tujuan dan pengembangan. Dalam kata lain, maturitas itu sendiri memiliki pengertian menunjukkan ukuran kualitas dari pengendalian intern pada suatu organisasi tersebut. Semakin baik atau semakin tinggi tingkat maturitasnya, maka semakin baik pula tingkat pengendalian intern pada suatu organisasi tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teknik team building. Dalam team building, yang pertama ada target. Target itu sendiri adalah pemimpin harus menyampaikan adanya target atau gambaran yang ingin dicapai kepada timnya. Dan pemimpin harus menyampaikan pula cara kerja dan jangka waktu yang akan digunakan, serta harapan apa saja yang ingin dicapai nantinya di kemudian hari. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu sendiri adalah setiap individu dalam tim tersebut harus memiliki komitmen dalam pekerjaannya. Pemimpin harus menanamkan pikiran bahwa setiap individu harus mempunyai komitmen dalam pekerjaan tersebut dan dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktunya. Teknik team building yaitu kompetensi dan kompetisi. Pertama adalah kompetensi. Kompetensi dalam anggota. Teamwork bisa berhasil jika masing-masing anggota melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka, selalu mengkomunikasikan mengenai tugas dan apakah mereka mampu mengerjakan. Jika ada anggota tim yang tidak atau belum memiliki keahlian tertentu, mungkin bisa mendapatkan keahlian tersebut melalui training atau pelatihan. Kedua, kompetisi. Kompetisi merupakan keniscayaan bagi organisasi yang ingin maju dan berkembang, baik kompetisi yang bersifat internal atau dalam organisasi maupun eksternal atau luar organisasi. Kompetisi yang terjadi dalam sebuah tubuh organisasi atau internal competition pada satu sisi sangat rawan menimbulkan pergesekan atau konflik antar anggota yang ada di dalamnya. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa kompetisi harus dihindari, tapi yang harus dilakukan adalah mengelola kondisi tersebut secara baik untuk kepentingan dan kemajuan organisasi di masa yang akan datang. Dengan terciptanya iklim kompetitif dalam organisasi, setiap individu maupun satuan kerja akan berusaha menampilkan kinerja terbaik dari diri maupun kelompoknya. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah kompetisi di luar organisasi. Kompetisi yang dimaksud adalah kompetisi yang terjadi antar organisasi, baik sejenis maupun tidak. Kompetisi organisasi
bukan berarti menjatuhkan saingan dengan berbagai macam cara, tetapi kompetisi yang dimaksud adalah bertujuan untuk memberikan produk dan layanan terbaik bagi konsumen maupun bagi anggota organisasi itu sendiri. Menjelaskan kontrol dan inovasi dalam team building atau kerjasama dalam tim. Yang pertama, kontrol. Pimpinan hendaknya memberi batasan yang jelas kepada anggota tim dalam melaksanakan. Perilaku sebuah tim adalah berkolaborasi, bekerja sama, berkomunikasi, berkoordinasi, dan bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Setiap orang di dalam tim memiliki maksud untuk bersama-sama memenuhi target atau tujuan. Intinya diperlukan perilaku dan karakter kerja yang selalu bersama-sama untuk menyelesaikan semua tanggung jawab dan pekerjaan. Niat seorang anggota tim haruslah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan anggota tim yang lain. Ada keharusan untuk selalu bersama-sama dan harus mampu menundukkan niat yang ingin menyelesaikan pekerjaan seseorang diri tanpa bantuan orang lain. Keempat, ingin menjelaskan tentang manfaat team building. Itu 1. Meningkatkan efisiensi kerja. Dengan adanya kerjasama dalam tim, dalam menyelesaikan masalah pekerjaan, satu sama lain akan saling membantu, sehingga pekerjaan akan selesai tepat waktu. Yang kedua, memiliki ide kreatif. Anda akan terlatih sebab terpancing dari ide-ide kreatif yang dimiliki oleh rekan kerja kalian. Yang ketiga, dapat menjalin komunikasi dengan baik. Dengan adanya team building, Anda akan terlatih untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah. Namanya satu tim, pasti setiap rekan kerja harus bekerja sama mencari solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima, dapat menumbuhkan percaya diri. Di dalam tim kerja, secara tidak langsung Anda akan dilatih untuk bisa berkomunikasi dan tentunya rasa percaya diri akan tumbuh dengan sendirinya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.